يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق السماء سرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي يا رسول الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزلي لك تهدأ ما دعاك ولي مع تسليم من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد أنت الذي من نوره البدر اكتسى أنت الذي من نوره البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Ayo sama-sama. على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Dan pesan-pesan yang terbaik yang ingin sampaikan bahwasanya pesan yang berasal dari kalam Allah, pesan yang berasal dari firman Allah maupun nasihat dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin rahimakumullah, banyak sekali nasihat-nasihat yang sering kita dengar, banyak sekali wasiat-wasiat yang sering kita dengar tentang kebaikan, tentang ketaatan, tentang ibadah dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika nasihat tersebut menjadi nasihat yang paling baik, nasihat yang paling oke, nasihat yang terbaik ketika nasihat tersebut terinspirasi dari Al-Quran, terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la
dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian amara minhu azza wa jalla ibadihi mu'minin taqwallah bitaqwahu wa ka'anna subhanahu qad jama'a fi taqwa jami'il khairat al-ajilah wal ajilah thumma amara ibadahu mu'minin bima yashkuru wa yashkuru bima ja'ala fiha min al-khairi was salat was sa'adah wal falah rahmatan lil ibadihi mu'minin wa kana bil mu'minina rahimah. Hadirin rahimakumullah. Di dalam paragraf ini beliau sampaikan kepada kita hadirin rahimakumullah bahwasanya yang dimaksud dengan takwa di sini, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian beliau sampaikan di dalam penjelasannya, amara minhu azza wa jalla ibadul mu'minin bitaqwallah. Bitakwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yaitu orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau jelaskan lagi, wa ka'anna subhanahu qad jama'a fi taqwa jami'il khairat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua kebaikan, mengumpulkan kebaikan-kebaikan tersebut di dalam takwa, baik secara dimensi al-ajilah, dimensi dunia, maupun al-ajilah, maupun dimensi akhirat. Apa yang dimaksud hadirin rahimahullah? Ternyata hadirin rahimahullah, seperti yang kita sampaikan bahwasanya takwa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, bukan hanya sekedar perintah, bukan hanya sekedar larangan, akan tetapi ada kebaikan-kebaikan di dalam menjalankan hal-hal tersebut. Sehingga beliau sampaikan nasihat kepada kita bahwasanya di dalam takwa tersebut terpenuhi semua kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang dilakukan hati, kemudian meliputi lisan, kemudian meliputi fisik atau afal perilaku seorang muslim yang beriman maupun seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita ketahui bahwasanya banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya takwa itu meliputi hati. Seperti bagaimana sabdanya, at-taqwa hauna, takwa itu di sini, takwa itu hauna, takwa yang di sini sampai menyebut hati beliau. Kemudian lain-lain di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinna yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pakaian, tidak memandang rupa, akan tetapi memandang hati kalian. Akan tetapi hadirin rahimahullah, ternyata ketakwaan yang meliputi kebaikan tersebut bukan hanya dilakukan melalui hati saja, akan tetapi juga dilakukan melalui lisan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Dari sini kita ketahui yang bahwasanya takwa bukan hanya meliputi hati, bukan hanya meliputi perilaku, akan tetapi juga bagaimana berdampak dari hati melalui lisan seseorang untuk berkata benar, untuk berkata jujur, untuk berkata dengan memiliki tujuan, sehingga para ulama menyampaikan kepada kita ketika mereka menafsirkan kalimat sajidah atau kalimat sajidah, kalimat yang benar, dia sampaikan makna pertama adalah asli. Bahwasanya ketika mengucapkan kalimat harus diiringi dengan kejujuran. Maka orang yang bertakwa pertama hadirin rahimahullah, ketika mereka mengucapkan perkataan, ketika mereka berbicara, maka yang keluar dari ucapan mereka adalah kejujuran. Tidak ada unsur kebohongan, tidak ada unsur tipu maupun tipuan. Kemudian yang kedua, yang kedua para ulama menafsirkan bahwasanya makna sajidah ketika perintahkan untuk bertakwa dan mengucapkan kalimat yang benar, beliau sampaikan bahwasanya sajidah di sini bermakna al-ikhtiyarul kalimat, bahwasanya senantiasa untuk memilih kata-kata ketika berucap, memilih kalimat-kalimat yang dikeluarkan ketika berucap. Artinya apa hadirin rahimahullah?
kemudian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terucap dari lisan mereka adalah ucapan-ucapan yang dimana kata-kata tersebut tidak menyakiti hati seseorang, yang dimana kata-kata tersebut tidak menggurui orang lain, yang dimana kata-kata tersebut tidak merendahkan orang lain. Sehingga kalimat yang kedua daripada tidak ada kalimat yang benar adalah memilih kata-kata. Kemudian makna ketiga menurut para ulama hadis rahimahullah, qulu qawlan sadida adalah al-qasdu, memiliki tujuan. Apa yang dimaksud tujuannya hadirin rahimahullah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa ma amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain bahwasanya tidak ada kebaikan dalam kata-kata. Tidak ada kebaikan dalam kata-kata najwahum yang disampaikan secara sama-sama. Apa maksudnya? Tidak ada sama sekali kebaikan di dalam ucapan, tidak ada kebaikan dalam kata-kata yang sama-sama, illa ternyata ada kecuali dalam amalan sedekah, kecuali ucapan tersebut memerintahkan kepada untuk senantiasa bersedekah, Allah untuk mengajak kepada kebaikan. Artinya apa? Rahimahullah, ketika ucapan-ucapan tersebut mengandung intisari kepada kebaikan, mengandung intisari pada ma'ruf untuk mengajak kepada kebaikan, atau islah atau untuk mendamaikan seorang yang bertikai, maka ketahuilah bahwasanya banyak sekali kebaikan-kebaikan tersebut karena timbul dari hati seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimahumullah, jami'ul khairat al-ajilah wal ajilah. Ketika kita menyampaikan bahwasanya kebaikan yang dihasilkan oleh hati yang bersih, kebaikan yang dihasilkan oleh lisan yang senantiasa berkata jujur, kemudian kebaikan yang dihasilkan daripada perilaku yang memberikan manfaat orang-orang sekitar, hal ini meliputi dimensi dunia dan dimensi akhirat. Artinya apa hadirin rahimahumullah? Orang yang bertakwa akan mendapatkan kebaikan di dunia. Begitu juga kelak di akhirat juga akan lebih banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Apa saja kebaikan yang ia dapat nanti akan dijelaskan berikutnya. Kemudian hadirin rahimahumullah, thumma amara ibadahul mu'minin biha yafudu wa yasbaru bima ja'alu fiha min al-khairi was-salahi was-sa'adati wal-falahi. Kemudian beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan kepada kita hadirin rahimahumullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, memerintahkan kepada orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan yang mana takwa tersebut. Liyafuzu, agar mereka mengambil keuntungan, agar mereka bergembira, agar mereka mendapat kemenangan dan lain sebagainya. Perhatikan di sini hadirin rahimahullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimat kesuksesan, keberuntungan dan lain sebagainya, selalu mengungkapkan kalimat fauz. Apa itu fauz? Kemenangan. Faza yafuzu fauzan. Inna lil muttaqina mafaza, bahwasanya kebahagiaan hakiki bagi sebenarnya inna lil muttaqina mafaza, bahwasanya kebahagiaan yang paripurna adalah ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang. Artinya apa hadirin rahimahullah? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba-Nya dengan ketakwaannya, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan di dalam hatinya kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan tersebut akan dirasakan pada dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Artinya apa hadirin rahimahullah? Sehingga dia tidak ada lagi untuk mengusik kebahagiaan orang lain. Dia tidak ada lagi kesempatan untuk dendam kepada orang lain. Dia tidak ada lagi kesempatan untuk benci kepada orang lain. Dia tidak ada lagi kesempatan untuk iri dan dengki kepada kebahagiaan orang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah bahagiakan kepada dirinya kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kesempatan untuk iri, dengki, benci dan lain sebagainya kepada orang-orang sekitarnya. Sehingga sebagaimana kita sampaikan bahwasanya ciri khas orang
memberikan kemanfaatan, minimal tidak merugikan orang lain. Artinya apa? Dengan rahimahullah di sini yafuz, agar mereka mendapatkan kebahagiaan, bahwasanya ketika orang yang sebaliknya tidak memiliki ketakwaan, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jarang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sering menjalankan perintah larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak selipkan kebahagiaan di dalam hati, tidak selipkan rasa kasih sayang di dalam hatinya, sehingga ketika melihat kebahagiaan tetangganya, ketika melihat kebahagiaan saudaranya, dia tersentuh, dia tersakiti, dan bahkan sampai iri, dendam dan hasad dan sebagainya. Iri, dendam dan dengki tersebut tidak bisa terobati kecuali bahwasanya orang yang ia dengki, orang yang ia benci, orang yang ia dendam, agar kebahagiaannya dicabut oleh orang lain, baik dari secara musibah maupun yang lainnya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah misalnya. Mengapa hadirin rahimahullah? Karena di dalam hatinya tidak dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda kalau seorang yang menjalankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan paripurna, dengan kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala yafuz, agar mereka mendapatkan kebahagiaan tersebut, kebahagiaan yang meliputi dunia dan kebaikan yang meliputi akhirat, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk iri, tidak ada lagi kesempatan untuk benci, tidak ada lagi kesempatan untuk dendam kepada saudaranya, kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Kemudian hadirin rahimahumullah, wa yasfaru was-sa'adah wal falah. Begitu juga hadirin rahimahumullah, ketika mengungkapkan suatu keuntungan, al-falah atau kesuksesan, hayat al-falah atau kesuksesan, biasa ini menggunakan al-falah qaumul muflihun, yaitu kaum yang beruntung. Apa yang dimaksud dengan al-falah di sini hadirin rahimahumullah? Ternyata al-falah juga dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ketika orang bertakwa tersebut kemudian mengerjakan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan tersebut, atas kebaikan yang dia laksanakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalankan kebaikan, menjalankan sebuah amal soleh maupun kebaikan-kebaikan lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kepada orang tersebut al-husna. Apa itu al-husna? Rahimahumullah, al-husna menurut para ulama tafsir bermakna al-jannah. Maka orang yang bertakwa kemudian diiringi dengan perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa taala ganjarkan kepada dia adalah surga. Dan bukan hanya surga disebutkan dalam Al-Qur'an, waziyadah, dan tambahan kebahagiaan. Apa itu tambahan kebahagiaan? Hadirin rahimahumullah, ternyata tambahan kebahagiaan ini diberikan kepada orang-orang yang bertakwa dan menjalankan kebaikan, maka kelak menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya az-ziyadah di sini adalah kebahagiaan tambahan, maka kelak orang yang beriman bukan hanya mendapatkan surga, akan tetapi juga di akhirat kelak dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang besar hadirin rahimahumullah adalah kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Kelak wajah mereka berseri-seri, kemudian wajah mereka ila rabbiha nadhirah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bersama para sahabatnya. Hadirin rahimahumullah, pada malam hari Rasulullah SAW tanyakan para sahabatnya, wahai para sahabatku, engkau lihat bulan purnama itu? Tanya Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat menjawab, lihat ya Rasul, nampak jelas pada diri kami lihat sekali bahwasanya purnama tersebut sangat indah, bulan purnama tersebut sangat cantik, terlihat jelas di hadapan kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan sabda beliau ini sangat dikenal oleh kalangan orang-orang Muslim, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tatadamuna fi ru'yati. Bahwasanya kelak kalian nanti di akhirat nanti
dimaksudkan Rasulullah SAW di sini bahwasanya kita kelak ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberikan untuk mudah melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan jalan di akhirat nanti dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mudah, tanpa berdesak-desak, tanpa berkumpul-kumpul, tanpa tersesat, dan langsung melihat sebagaimana melihat bulan purnama. Kita lihat sendiri hadirin rahimahullah, kita melihat purnama itu kita melihat langsung. Beda ketika hadirin rahimahullah nonton konser misalnya. Ya, potong-potong mau ketemu dengan tokoh pejabat dan sebagainya, ketika dikerumunan orang, ketika orang Allah Subhanahu wa taala tidak pilih seorang hamba untuk tidak melihat dirinya, maka hamba tersebut akan kesulitan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertakwa, salah satu keutamaan, salah satu hikmah yang bertakwa kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, secara kenikmatan yang besar, secara bahagia sebagaimana dia melihat sebuah bulan purnama. Kemudian hadirin rahimahullah, bukan hanya itu hadirin rahimahullah, bukan hanya kebaikan, bukan hanya kebahagiaan, bukan hanya ada al-falah, keberuntungan, dan bahkan bima ja'ala fiha min khairi wassalah. Dan juga hadirin rahimahullah, ketika seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan di dalam hatinya, yaitu al-islahu fil amal. Dia senantiasa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki amalnya, memperbaiki hatinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang benar, yuslih lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian, akan memperbaiki hati kalian. Allah Subhanahu wa taala di sini hadirin rahimahullah, apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala memperbaiki yuslih di sini hadirin rahimahullah? Ternyata yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan sungguh dengan keimanannya tersebut menjalankan perintah Allah dan menjalankan takwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan pertama membersihkan hatinya dari maksiat-maksiat yang melekat pada batinnya. Sebagaimana kita ketahui ya, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa, sebanyak apapun maksiatnya, akan tetapi ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, maka dosanya tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadirin rahimahullah, makna yang kedua Allah Subhanahu wa taala memperbaiki adalah kita senantiasa suka untuk berbuat kebaikan. Artinya apa hadirin rahimahullah? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan hati seorang hamba, membersihkan hati orang yang beriman, karena setiap dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan condong senantiasa melakukan kebaikan. Hatinya condong untuk senantiasa mempraktikkan suatu kebaikan, memberikan contoh kebaikan kepada orang-orang yang di sekitarnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang bertakwa, untuk habbaba ilaikumul iman, untuk senantiasa melaksanakan keimanan, untuk melaksanakan kebaikan, sehingga hatinya akan dihiasi dengan keimanan. Ketika hatinya dihiasi dengan keimanan, maka hatinya akan senantiasa condong kepada kebaikan. Ketika seorang sudah condong kepada kebaikan, wa karaha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan, maka dia akan benci kepada kekufuran, maka dia akan benci kepada kefasikan, maka dia benci kepada kemaksiatan. Maka dari itu hadirin rahimahullah, jika kita ingin berhenti kalau sering melakukan kemaksiatan, maka iringi kemaksiatan tersebut dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik bisa menggugurkan kemaksiatan tersebut. Kemudian hadirin rahimahullah, yang makna yang ketiga adalah yuslih lakum a'malukum, adalah
Wattaqullaha yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kalian suatu ilmu pengetahuan. Artinya apa? Hadirin rahimakumullah. Ketika seorang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali segala perbuatannya, menyesali masa mudanya, menyesali segala kesalahan-kesalahan, kemudian dia bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan dia pintu pengetahuan. Pintu pengetahuan apa yang dimaksud di sini hadirin rahimakumullah? Bahwasanya dia senantiasa berada di jalan yang lurus. Dia senantiasa di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia belok sedikit, maka dia akan kembali lagi kepada jalur yang lurus. Meskipun dia telah melalui jalan yang belok, yang penuh lingkar dan lain sebagainya, Allah tarik kembali dia kepada jalan yang lurus. Ketika dia tertimpa suatu kesalahan, kemaksiatan, dosa dan sebagainya, Allah tarik kembali dia untuk bertobat. Allah tarik untuk dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan prinsip dalam pemahaman Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki amalan-amalan dia. Kemudian hadirin rahimahullah, wa taqwa wasiyatullah rabbil alamin bil awwalina wal akhirin. Qala Allah ta'ala wa laqad wasayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kemudian hadirin rahimahullah, di sini beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya takwa adalah wasiatullah, wasiat Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, Tuhan pencipta alam semesta, lil awwalina, untuk manusia yang pertama, wal akhirina, dan kepada manusia yang terakhir meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 131, walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, kami telah sampaikan wasiat kepada mereka, yaitu orang-orang yang telah dianugerahkan ahli kitab, min qablikum, orang-orang sebelum kalian, wa iyyakum, dan kalian, yaitu kita, an ittaqullah. Apa isi wasiat tersebut hadirin rahimakumullah? An ittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian dia sampaikan, "Fama min khairin ajilin wala ajilin dhahirin wala batinin illa wa taqwa sabilun musilun ilaihi wa wasilatun muballighatun lahu. Fama min syarrin ajilin wala ajilin dhahirun wala batinun illa wa taqwallahi hirsun harizun wa ismun hasinun li salamati minhu wa najadatu min darari." Kemudian hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, hadirin rahimakumullah, tadi dilewatkan satu paragraf, ternyata wa rahmatun bi ibadihil mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Ternyata hadirin rahimakumullah, semua yang kita sampaikan, utama-utamanya yang kita sampaikan tadi, utama-utamanya yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, ternyata ini hadirin rahimakumullah merupakan bentuk rahmatnya Allah, bentuk kasih sayangnya kepada kita semua hadirin rahimakumullah. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa kana bil mu'minina rahima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman adalah kasih sayang. Artinya apa? Allah mencurahkan kasih sayangnya, Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman dan menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadirin rahimakumullah, Imam Abdullah bin Al-Haddad ingin menyampaikan kepada kita, karena patut sekali kita syukuri, karena kondisi kita sekarang ini, kita dapat berkumpul di masjid, kita dapat menunggu waktu isya, kita dapat melangkahkan masjid ke masjid, kita menunggu melaksanakan maghrib, isya dan lain sebagainya. Ini patut kita syukuri hadirin rahimakumullah, karena ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga apa? Tanda-tanda seorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ia memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kualitas takwa kepada dirinya, maka semakin tinggi kualitas rahmat pada diri seseorang. Itu yang dimaksud wa kana bil mu'minina rahima, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang beriman adalah kasih sayang. Kemudian hadirin rahimahullah, ternyata wasiat takwa ini sebagaimana
wasilatun mubalaghah lahu, dan wasilah sebagai sarana yang paling cocok untuk apa? Untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di sini maksudnya hadirin rahimahullah? Ternyata Imam Abdullah bin Al-Haddad ingin menyampaikan kepada kita hadirin rahimahullah bahwasanya jika kita ingin menemukan kebaikan, baik kebaikan tersebut di dunia maupun di akhirat, maka jangan pernah sekali-sekali tinggalkan yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan hal yang sangat penting menuju suatu kebaikan. Begitu juga untuk melaksanakan kebaikan, begitu juga untuk diterimanya suatu amal soleh kita. Maka tidak ada suatu amal soleh pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amal soleh tersebut diiringi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa ma min syarrin ajilin wa la ajilin, tidak ada suatu keburukan, suatu kejahatan ajilin, baik keburukan tersebut di dunia, wala ajilin maupun keburukan tersebut nanti di akhirat, zahirin maupun jelas, wala batinin maupun yang tidak jelas, illa wa taqwa hirzun halizun, kecuali takwa dapat melindungi kita dari keburukan tersebut. Takwa bisa melindungi kita dari kejahatan tersebut, sebagaimana perisai yang kuat melindungi seseorang, wa ismun hasinun, dan benteng yang kokoh disalamati untuk menyelamatkan kita dari keburukan tersebut, wa najatu min darari, dan keselamatan dari keburukan tersebut. Artinya apa? Hadirin rahimahullah, di sini beliau ingin menyampaikan kepada kita semua, jika kita ingin selamat dari perbuatan buruk, jika kita ingin selamat dari perbuatan buruk baik yang dihasilkan pada diri sendiri maupun dihasilkan oleh orang lain, maka ketahuilah salah satunya adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dijelaskan diabadikan dalam Al-Qur'an, yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad hammat bihi wa hammat biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika nasrifu anhu as-su' wal fahsya annahu min ibadil mukhlasin. Ketika Nabi Yusuf hadirin rahimahumullah digoda oleh Zulaikha untuk berbuat kemaksiatan, akan tetapi apa? Walaqad hammat bihi, bahwasanya Zulaikha berhasrat kepada Nabi Yusuf, dan begitu juga Nabi Yusuf bukan berarti bahasa juga pada Zulaikha. Dan ini yang banyak orang salah kepada dan sampai-sampai menafsirkan bahwasanya Nabi Yusuf tidak ada condong suka. Ternyata para ulama ini mengontroversi ketika menafsirkan ini, bahwa ternyata Nabi Yusuf menghindar, makna sebenarnya hammadha, bahwasanya menghindar dari godaan Zulaikha. Kenapa? Laulaan ma'abuhan, karena dia melihat keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena dia dari hamba Allah yang bersih hatinya, yang ikhlas hatinya. Artinya apa? Rahimahullah, karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf karena sebab ketakwaan yang ada pada diri. Begitu juga kita rahimahullah, jika kita ingin selamat dari perbuatan buruk kita yang pernah kita lakukan baik di dunia, baik yang pernah kita lakukan, yang pernah kita lakukan perbuatan diri kita yang kita belum tobat ataupun yang telah kita tobati, maka salah satunya adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah benteng yang dapat melindungi kita dari kemurkaan Allah, karena takwa adalah perisai yang dapat melindungi kita dari neraka Allah, karena takwa merupakan pakaian yang dapat menutupi maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Kemudian hadirin rahimahumullah, sudah 5 menit, mungkin cukup sekian teman-teman lagi di waktu azan. Mungkin ada yang sebagian yang mau silakan dulu. Kesimpulannya sebagai penutup, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita, yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, hidayah serta pertolongan dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bertakwa dan termasuk dari hamba-hamba yang mendapatkan rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, kita berdoa, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا. يا أختي المحبوبة، إلى أين أنت ذاهبة؟ أنا ذاهبة إلى الدورة إرشادة. ما هي الدورة إرشادة؟ إحدى من الدورة لتعلم اللغة العربية ببارة كديري. واه، أريد أن أتعلم اللغة العربية أيضا. تفضلي لتسجيل في هذه الدورة. لماذا علي أن أسجل فيها؟ وكم عرفنا في بارة دورا كثيرة للتعلم العربية. ألا تعرفين؟ فيها نتعلم اللغة العربية بطرق فعالة وبالحماسة، ويعلمنا الأساتذة المحترفون فيها، وطبعا ننال العلوم الدينية فيها سوى اللغة العربية. واه، أريد أن أسجل في الدورة إرشادة أيضا. هيا رافقيني. Kalian bingung ingin belajar bahasa Arab di mana? Coba deh cek Instagram Irsyada. Di sana kalian akan mendapatkan pembelajaran yang interaktif, yang aktif dan tidak membosankan. Dan juga kalian akan diajarkan oleh ustadz-ustadz profesional standar kampung Arab. Dan tidak kalah penting adalah kalian akan mendapatkan ilmu agama selain dari ilmu bahasa Arab. Itu penting loh untuk kita yang beragama Islam. Cek Instagramnya. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه أعمل لها تمثال اللي طيبة قلبها فوق الحياة أعمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت حملي جبال. Pak Wasid, ini saya baru pulang sholawatan nih. Doa saya lagi mantap-mantapnya. Jika dalam 1 kali 24 jam Bapak kagak minta maaf sama rakyat Indonesia, jangan salahin saya kalau pelak mobil ini bisa nyampe ke dalam perut. Ini saya udah emosi banget, Pak. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Langsung masuk pelak istighfar. Wasid. Apa? Sama badan yang tubles. Wasid ini masalah. Udah sabar. Mas. Tubles badan.